Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini Senin 4 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 13 Mei 2024 Miladiyah. Kita kembali bisa bersua setelah Ramadan yang lalu dan Idul Fitri. Kita istirahat di akhir Ramadan dan Idul Fitri, dan masih dalam momentum Idul Fitri saya mengaturkan ungkapan tahniah selamat Idul Fitri 1445 Hijriah dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita sekalian termasuk kelompok orang-orang yang kembali ilal fitrah kepada kesucian, wal faizin, dan termasuk kelompok orang-orang yang sukses menang bil jannah, menggapai surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran spesial membahas surah-surah dalam juz amma. Pada kesempatan ini masuk ke dalam surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad.
Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabatin aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah sadaqallahul azim. Sedikit tajwid kita bahas. La awalnya mad asli, namun ketika bertemu dengan hamzah beda kata. La dengan hamzahnya aqsamu. La awalnya mad asli, namun kemudian bertemu dengan hamzah beda kata. Ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. La 5 ketukan. Ya. La uqas qalqalah sughra. Qalqalah artinya memantul. Ada 5 huruf yang memantul ketika sukun atau mati. Ada apa. Ya, kita sering singkat baju di toko ketika mati atau sukun. Kalau di tengah bacaan seperti ini berarti qalqalah sughra. Namun ketika di waqaf pemberhentian namanya qalqalah kubra. Contohnya ini, la uqsimu bihadzal balad. Balad waqaf berarti qalqalah kubra. Mohon diingat juga qaf ketika sukun au bukan aqa, iqra bukan iqa. Sederhana tapi ini penting. La uqsimu bihadzal balad wa an ikhfa aqrab. Ikhfa artinya samar. Bunyi n ketika sukun ada yang jelas atau izhar, ada yang apa? Ada yang dilebur idgham yakni bigunnah maupun bila gunnah. Ada yang ditukar menjadi bunyi m alias iqlab, dan ada yang samar bunyi n-nya. Hurufnya ada 15, namun agar mudah, lihat dari 15 huruf tersebut mana yang dekat dengan makhraj atau tempat keluar atau tempat penyebutan bunyi n, yakni da, ta, to. Maka ketika wa anta, siap-siap mengucapkan huruf ta, wa anta, sehingga ikhfa itu, ikhfa hakiki dalam hukum nun mati atau tanwin itu tidak semuanya ang asli. Ada yang aqrab, wa anta indallah min dunillah min tin. Lidah siap-siap mengucapkan huruf selanjutnya da, ta, atau to.
Ada lagi lawan dari aqrab, ab'ad, ba'id. Apa? Mana saja dari sisa 12 huruf selanjutnya yang jauh dari makhraj nun. Yakni dua, kaf dan qaf. Ka, qa adanya di pangkal lidah, tempat jadinya lidah. Sedangkan nun bunyi n dan tanwin juga adanya di depan. Maka inilah benar-benar ang asli. Mangkana min qablikum. Oh, ya iya oh. Inilah penting untuk mendasari kita dalam membaca Al-Quran, apalagi dalam surah Al-Fatihah yang termasuk rukun qauli dalam sholat. Di sinilah menjadi thalabul ilmi faridatun itu. Wa anta, nah, itu ikhfa aqrab. Tapi kalau mangkana min qablikum itu ikhfa ab'ad. Sisanya 10 lagi ikhfa awsat, wasit, ingat aja tengah-tengah. Mangja'a, tengah. Min sulalah, min di tengah, dan lain-lainnya, pokoknya sisanya 10 pernah kita bahas. Wa anta hillum, tuh tulisannya hillun, domah tain tuh hillun, tapi bertemu dengan ba. Maka ini cara membaca bunyi n-nya menjadi ditukar, hillun menjadi hillum ketika domah tain atau nun sukun bertemu dengan ba. Cuma satu. Ingat aja deh, huruf hijaiyah itu totalnya aslinya cuma 28. Dalam memasukkan nun mati dan atau tanwin ada 4. Satu idhar halki namanya apabila nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Hamzah, ha, ain, ha, ogin, kho, 6. Yang kedua, ada yang dibaca di lebur bunyi n-nya, itu pun ada 2. Ada yang dengan dengung digunnah, ya, nun, mim, waw. Maka bila mana nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan salah satu yang 4, ya, nun atau mim atau waw, maka ini dilebur. Man ya'mal menjadi may ya'mal, min waroihim menjadi miu waroihim, 2 ketukan. Kalau bertemu dengan lam atau ro tidak didengungkan. An ro'ahu stagna dibaca ar ro'ahu stagna. Hudan lil muttaqin menjadi hudal lil muttaqin, dilebur. Idhar halki 6, idgham bi gunnah dan bila gunnah 6, berarti 12. Iqlab cuma 1. Ingat aja qalbu bertukar, sering berubah. Nah, itulah iqlab itu bila mana nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yakni ba, maka bunyi n-nya menjadi bunyi m, ditukar. 12 tambah 1 13. Huruf ikhfa tadi berapa? 15. 28. Gampang? Insya Allah. Dah cukup lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Balad. Surah Al-Balad itu kalau urutan dalam mushaf itu urutan yang ke berapa? Ke 35, ke 90. Surah Al-Balad dalam mushaf yang sudah tersusun sampai hari ini kita baca itu urutan ke-90. Namun dalam urutan turunnya Al-Quran ini adalah urutan ke-35 setelah surah Qaf, sebelum turun surah At-Tariq. Itu. Al-Balad. Al-Balad ini sering diartikan apa? Apa Al-Balad? Al-Balad itu negeri. Yang dimaksud adalah negeri Makkah Al-Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, di sini la-nya adalah la huruf zaidah seperti yang ada dalam tafsir Jalalain. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku. Sehingga ketika ada la di sini dengan kata uksimu maknanya penegasan, sungguh aku bersumpah. Juga dalam surah Ali Imran itu ada ayat fabima rahmatim minallah. Di situ mestinya fabi rahmatillah, maka dengan sebab rahmat Allah. Maknya tujuannya zaidah untuk menegaskan. Maka sungguh dengan sebab rahmat Allah. La uksimu bihadzal balad, sungguh uksimu aku bersumpah bihadzal balad dengan kota ini, yakni kota Makkatul Mukarramah. Kota Makkatul Mukarramah adalah kota
yang termasuk tanah haram. Ya, ada 2 tanah haram, Makkah dan Madinah. Dan di Makkah Al-Mukarramah tentu kita maklum bersama ada Masjidil Haram. Di surah At-Tin juga Allah bersumpah wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin, demi ini negeri yang aman, yakni kota Makkatul Mukarramah itu. Nah, selanjutnya ini kalau ngebahas pendekatan tadi la tentang artinya apa saja ini atau sungguh, ini sudah ada banyak penjelasan. Nah, Mekah itu salah satu dari 2 tanah suci. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Muslim nomor 1362. Inna Ibrahima harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kota Makkah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku, kata Nabi, menjadikan Madinah sebagai kota haram juga. Di antara keistimewaan kota Makkah yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain, siapa yang berniat buruk di kota Makkah, maka dia akan terancam dengan azab yang pedih, bahkan ketika niat itu baru muncul di dalam hatinya. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 25? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, ya, di Makkah, apalagi di Masjidil Haram, pasti akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Ada yang mau menipu terhadap jamaah haji atau jemaah umroh, hati-hati itu. Ada yang mau melakukan keburukan di Makkah, hati-hati, akan mendapatkan azab yang pedih. Inilah salah satu keistimewaan, kekhususan kota Makkah yang tidak terdapat pada kota-kota lainnya. Maka barang siapa yang menginginkan, berkehendak, bertekad atau berniat melakukan keburukan di kota Makkah, maka akan diancam dengan azab yang pedih. Bahkan meskipun kita baru berniatnya di Bogor, di tanah air, di Jakarta, saya mau menipu jamaah nanti di Makkah, hati-hati meskipun baru berniat di luar kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Ini kalau bahasan tentang negeri Makkah, keistimewaannya banyak, panjang lah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Nabi Muhammad bertempat di negeri Makkah ini. Hillun, halal itu artinya boleh, dibolehkan, diperkenankan berada di negeri Makkah. Kemudian wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian antara bapak dan anaknya. Wa walidi wa ma walad, dalam tafsir Jalalain, wa walidin, demi bapak yakni Nabi Adam, wa ma walad, dan anaknya atau anak cucunya. Artinya Allah bersumpah demi Nabi Adam dan anak cucu keturunannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia semuanya fi kabad, berada dalam susah payah. Yang susah payah bukan dalam proses penciptaannya, tapi kondisi manusianya memang akan mengalami kepayahan. Coba ketika dalam perut ibunya, dalam kandungan, kemudian lahir, susah payah. Ketika kanak-kanak susah payah, ketika sekolah, ketika kuliah, ketika remaja, ketika dewasa, ketika menikah, repot, harus nyari nafkah, mencukupi kebutuhan anak dan istri. Masa tua gemeteran, ya, gemeteran, apalagi yang sakitnya sakit tertentu, stroke dan sejenisnya, payah. Meninggal di alam barzah, siap-siap payah menghadapi soalan mungkar dan nakir. Belum lagi nanti di padang mahsyar dikumpulkan. Sampai kapan? Sampai nanti sudah masuk surga. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh seorang yang berasal dari kota Khurasan, dari negeri Khurasan, wahai tuanku Imam Ahmad, sampai kapan kepayahan ini akan hilang? Sampai nanti masuk ke dalam surga. Maka wajar kita ini
berada dalam kepayahan, harus siap repot, dan memang kita akan terus diuji. Nah, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Di ayat keempat kata Allah menegaskan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan payah. Artinya manusia itu senantiasa dalam keadaan payah. Jangan sok mau mengatur dirinya tapi tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau mengikuti takdir Allah. Kita mungkin punya rencana tapi tidak sesuai dengan rencana. Maka muncul ayat 5 ini, ayahsabu, apakah manusia itu mengira, menyangka, alla yaqdiru alaihi ahad, bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang bisa berkuasa kepadanya. Maksudnya Allah tuh yang bilang begini, hei, kamu itu diciptakan dalam keadaan susah payah, supaya kalian itu ingat, yakin, percaya kepada Allah yang maha mengatur. Kita mau sehebat apapun mengatur diri kita, nabung ingin punya rumah yang hebat, yang mewah, aslinya, kenyataannya nggak bisa, walaupun harus melewati proses-proses. Jadi Allah itu ingin memperlihatkan, kamu jangan sok ngatur diri sendiri, lupa dengan takdir. Ada kalanya nanti kita akan berkata, oh begini ya maksud Allah tuh. Mungkin satu waktu kita akan mengalami dan berkata demikian. Indah takdir Allah itu. Mungkin kita dibuat terlambat, macet, dibuat melewati satu proses dulu. Seperti halnya kita mau pulang, dibuat macet dulu. Setelah macet lewat, kita memasuki satu kawasan, melihat ada tabrakan. Ya Allah, coba kalau saya tidak dibuat macet 5 menit, mungkin saya tadi termasuk bagian dari rangkaian tabrakan beruntun. Selalu indah. Ya. Kita punya rencana, boleh, tapi jangan lupa kita juga harus meyakini takdir, ketentuan, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Orang-orang kafir ini berkata begini, ahlaktu, halaka itu artinya hancur, binasa. Ahlaktu malal lubada, aku telah menghabiskan untuk memusuhi Nabi Muhammad berupa malan, dengan harta, lubada yang banyak. Jadi orang-orang kafir itu kecenderungannya mereka itu senang poya-poya, mubazir. Maka kita jangan mencontoh mereka. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia menyangka bahwa dirinya itu tidak ada seorang pun yang melihatnya. Hati-hati orang-orang yang model begitu, orang-orang yang poya-poya, dia merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi. Maka kita gunakan harta dengan sebaik-baiknya. Harta yang halalnya saja akan dihisab, apalagi yang haramnya pasti akan diadab. Alam naj'al lahu ainain, kata Allah, bukankah kami telah menjadikan lahu baginya ainain, 2 buah mata. Mestinya 2 buah mata itu digunakan untuk melihat, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, dipakai untuk baca Al-Quran, baca referensi, bacaan-bacaan yang positif, yang baik, yang menambah keimanan kita. Ulisana wa syafatain, dan kami juga kata Allah berikan kepada mereka, kepada manusia apa? Lisanan, lidah, wa syafatain, dan 2 buah bibir. Mestinya dengan lidah itu dipakai berzikir, menuturkan kata-kata yang baik, bibir dipakai bicara wasilah yang baik. Kita diberikan lidah, kemudian ditutupi, dibentengi, dipagari dengan gigi, ditambah lagi dengan dibentengi dengan 2 bibir. Mestinya kita pandai memfilter, menyeleksi kata-kata mana yang mestinya kita boleh ucapkan dan mestinya kita tidak boleh ucapkan. Mohon maaf, kadangkala lisan ini kalah dengan pantat. Maksudnya pantat saja kalau mau kentut kita pilih-pilih. Coba kalau bapak, kalau saudara kentut di tengah orang, mau nggak? Malu nggak? Malu. Kenapa lisan juga tidak berpikir begitu ketika akan mengatakan satu hal? Pikir, apakah ini manfaat, maslahat, atau madarat, membahayakan atau menyakiti orang lain. Wahdainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Maksudnya ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Sama seperti dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan sukma kefasikan, fujuraha wa taqwaha, dan sukma ketakwaan. Sok pilih mana yang mau dipilih.
Sama di sini juga, wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kita telah diberikan dua pilihan, mau yang baik atau yang buruk. Falaqatahamal aqabah, maka kenapa ia tidak menempuh jalan yang sulit? Ingat tadi, kepayahan kita ini akan hilang manakala kita masuk surga. Nah, kalau mau masuk surga itu jalannya terjal, pelik, berliku, bahkan diibaratkan dengan aqabah. Aqabah itu adalah jalan yang ada di antara sela-sela pegunungan. Bapak-bapak, saudara, atau ketika muda mungkin pernah naik gunung. Tentu tidak lurus, tentu tidak selalunya datar, tidak selalu lurus, tidak selalu datar, bahkan berkelok, terjal, bahkan tidak mulus. Nah, menuju surga juga diibaratkan seperti aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu? Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan al-aqabah, jalan yang sulit? Allah nanya demikian bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah ingin mengundang perhatian supaya kita mau tahu dan mengamalkan. Fakkur qobah, dirinci oleh Allah. Kalau kamu mau masuk surga, yang mana jalan surga itu terjal seperti menapaki, meniti, naik, mendaki jalan gunung yang terjal. Satu, fakkur qobah, dengan melepaskan budak, membebaskan perbudakan. Hari ini mungkin tidak ada perbudakan di antara kita, tapi lepaskan kesulitan yang dialami oleh saudara kita, oleh teman-teman kita, oleh sahabat kita. Atau apalagi kalau mau, au it'amung fi yaumin dzi masqubah, atau dengan memberi makan pada hari kelaparan. Sewaktu terjadi bencana kelaparan, kalau begitu dalam tafsir Jalalain. Pak, memberi makan kepada orang lain itu berpahala atau tidak? Berpahala. Akan sangat lebih berpahala lagi ketika memberinya di masa paceklik. Contoh di masa pandemi, nggak jauh dari kita kemarin itu, memberi makan. Atau ketika orang kesusahan kita beri. Yatimang dza maqrabah, juga memberi makan kepada siapa lagi? Kepada anak yatim dza maqrabah, kerabat yang ada hubungan kekerabatan. Bagus menyantuni anak yatim, tapi lebih bagus lagi dan lebih berpahala lagi ketika memberi santunan kepada anak yatim yang ada kaitan kerabat dengan kita, ponakan kita, sepupu kita, tetangga kita. Bagus sekali lagi menyelenggarakan santunan yatim, tapi jangan lupa ya, bukan setiap Muharram saja, bukan setiap Ramadan saja, kalau perlu setiap hari. Siapa lagi kalau bukan kita? Minimalnya sejumat sekali. Anak yatim diberi 5.000 aja udah girangnya luar biasa. Kalau kita punya anak SD, sekolah, minimal setiap Jumat kasihlah. Dek, kamu punya teman yang yatim punya, ya, apakah kasih makanan dari rumah, nih kasih bagi 2, atau syukur-syukur bisa ngasih tambahan uang jajan, tambah. Satu, kita memberi anak yatim. Yang kedua, mengajarkan anak-anak kita untuk peduli kepada sesama anak yatim. Au miskinan dza matrabah, atau memberi kepada orang miskin dza matrabah. Matrobah itu dari kata turob. Apa turob? Tanah. Maksudnya saking miskinnya dia tidak punya apa-apa kecuali tanah yang ia tempati itu saja, itu pun ngontrak. Saking miskinnya. Artinya apa? Kalau kita mau masuk surga, di antara amalannya ya memberi kepada orang-orang yang sangat miskin. Syaratnya summa kana minal ladzina amanu, kemudian dia adalah yang memberi itu adalah termasuk orang-orang yang iman. Artinya apa? Syarat orang yang memberi tadi adalah orang-orang yang beriman. Wa tawassau bis sabri, termasuk orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Wa tawassau bil marhamah, saling berpesan untuk berkasih sayang terhadap sesama makhluk. Ulaika ashabul maimanah, itu adalah yang demikian tadi, orang beriman dan senang memberi. Ashabul maimanah adalah golongan kanan. Kanan itu baik atau buruk, Pak, kecenderungannya? Baik, ya, ahli surga. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada ayat kami, kata Allah, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim, terhadap mereka yang ingkar, golongan kiri, narum muqsadah, berada dalam neraka yang ditutup rapat. Na'udzubillahi min dzalik. Ibaratnya ada gentong, kita menyalakan api,
ditutup seperti itulah narum musoda, sangat panas. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah taala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita untuk bisa mengamalkan poin-poin penting yang positif dari surah-surah ini dan menghindari hal-hal yang jelek yang dilakukan oleh orang-orang yang ingkar. Naudzubillah min dzalik. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.